Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi ya di PJJ Praktik Resep. Kali ini kita masuk ke seri 9. Saya ingin memberikan resep yang kalau kemarin kita belajar TM, tapi yang di resepnya itu ada DTD. Nah, sekarang kita belajar TM, tapi di resepnya tidak ada DTD. Nah, ya. Oke, langsung aja ya, kita masuk. Nah, ini resepnya. Resipe kodein HCl 100 mg, tablet Epexolnya 6 tablet, paracetamolnya 1,5 gram ya. Kalau nggak ditulis satuannya berarti satuannya adalah gram. Nah, Misovac pulveris numero 10 ya, Signa PRN itu Prorenata, artinya adalah jika perlu ya, jika perlu 1 bungkus, pronya Lani 10 tahun. Nah, karena kodein HCl ini adalah termasuk golongan obat narkotik, maka harus digaris bawah merah ya. Ini kamu garis bawah merah. Oke, sebentar. Saya kasih garis bawah, tapi nggak ada warna merah ya di sini. Kalian pakai pulpen warna merah. Nah, yang di garis bawah itu adalah resepnya ya. Ini saya nggak ada warna merah, jadi pakai warna hitam. Cuman kalau kalian nanti pakai pulpen warna merah ya. Nah, ini harus di garis bawah merah ya, kalau dia mengandung obat narkotik. Lalu kalau ada obat narkotik, kalian perhatikan dia sudah ada umur atau belum, lalu sudah ada alamatnya atau belum ya. Karena kalau pemakaian narkotik itu harus ada pelaporannya kan ke Dinas Kesehatan dan ke Badan POM. Jadi harus lengkap biodata pasiennya. Jadi harus ada alamat pasiennya. Nah, karena di sini belum ada alamatnya, kita usulkan alamat pasiennya ya. Nah, ini usul paraf dokter, lalu usul alamat ya, nanti dikasih sama pengawasnya. Lalu di sini kalau di sini signanya itu jika perlu, kita harus tahu dia maksimal pemakaian dalam seharinya itu berapa. Nah, kamu usul maksimal pemakaian. Ini saya anggap saya kasih 3 kali sehari, karena nanti saya harus mengajarkan ke kalian perhitungan TM-nya. Nah, kalau kalian di rumah untuk latihan, boleh ini diganti 4 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Nah, sekarang masuk ke komposisi. Komposisinya, karena di sini ada tablet Epexol, kamu harus cari komposisinya ya. Tablet Epexol itu adanya di ISO ya, karena Epexol itu nama dagang. Kalian sudah punya buku ISO kan? Nah, cari di paling belakang tuh, cari di urutannya paling belakang. Nah, dilihat kalian ISO-nya volume berapa, diisi dulu di sini ya. Lalu halaman berapa, nanti kalian isi di sini ya. Nah, ini tiap tablet mengandung Ambroxol HCl 30 mg ya. Nanti tetap kalian harus mencari di ISO-nya ya, karena nanti di lab saya akan minta kalian untuk membuka ISO-nya. Nah, ini monografinya. Kodein HCl itu kodein hidrokloridum ya, golongannya narkotik, jadi kalian mencarinya di lemari narkotik ya.
Ini ada TM-nya. TM-nya satu kali pakainya itu 60 mg, satu kali harinya itu 300 mg. Kegunaannya kalian cari ya. Lalu Ambroxol itu adalah komposisi dari Epexol yang tadi. Jadi jangan ditulis Epexol di sini ya. Di monografi nggak boleh ditulis Epexol, tapi komposisinya ya. Oke, nama sudah. Ini termasuk obat keras. Jadi nanti kamu harus pakai label NI karena ada narkotik dan obat keras juga. Tidak ada TM-nya untuk Ambroxol. Lalu paracetamol. Paracetamol itu termasuk obat bebas, tidak ada TM-nya. Ini kegunaannya kalian cari ya. Lalu masuk perhitungan. Nah, kalau tidak ada DTD, berarti tidak perlu dikalikan dengan jumlah bungkusnya. Oke, berarti kodein HCl-nya tetap 100 mg. Tablet Epexolnya tetap 6 tablet. Paracetamolnya tetap 1,5 gram. Nah, ini perhitungan TM kodein HCl ya. 60 mg per 360 mg ini satu kali pakainya, lalu 300 mg itu satu kali harinya. Jadi maksudnya tuh gini, ini untuk pemakaian dewasa ya, umur dewasa, satu kali pakainya pasien itu maksimal 60 mg, lalu satu kali harinya maksimal 300 mg. Nah, tadi ini kan pasiennya umurnya 10 tahun. Nah, yang disebut dewasa itu kan umurnya 20 tahun ke atas ya. Kalau di farmasi ya, dunia farmasi. Nah, berarti ini kita kalikan dulu dengan rumusnya ya, rumus perhitungan TM. Kalau umur 10 tahun itu pakainya N per 20 ya. Dari umur 8 tahun sampai 19 tahun itu pakai rumusnya N per 20. Di bawah 8 tahun itu N per N plus 12 ya. Nah, ini hasilnya 60 mg dikali 10 per 20 hasilnya 30 mg. 300 mg dikali 10 per 20 hasilnya 150 mg ya. Nah, sekarang satu kali pakainya. Satu kali pakainya itu tadi kodein itu nih di resepnya 100 mg itu untuk 10 bungkus. Berarti satu bungkusnya kita lihat, satu bungkusnya itu 100 mg dibagi 10 bungkus ya. 100 mg dibagi 10 bungkus sama dengan 10 mg. Masih lebih kecil dari ini, 30 mg. Aduh. 30 mg yang ini ya. Nah, sekarang cari prosentasenya. 10 mg yang ini per 30 mg dari sini dikali 100%. Hasilnya 33,3%. Masih lebih kecil dari 100%. Jadi masih aman satu kali pakainya. Oke, sekarang satu kali harinya. Tadi sudah usul maksimal pemakaiannya itu 3 kali sehari. Berarti 3 dikali 10 mg dari mana? Dari sini ya. Dari satu kali pakai yang tadi sudah kita cari. Nah, 3 dikali 10 mg itu hasilnya 30 mg, masih lebih kecil dari 150 mg yang ini. Ya, dari sini. Nah, sekarang cari prosentasenya. 30 mg per 150 mg
dikali 100% sama dengan 20%. Nah, ini masih lebih kecil dari 100%, jadi masih aman, ya. Masih belum overdosis. Nah, sekarang penimbangannya. Nah, kodein HCl, kodein hidrokloridum, itu kamu carinya nanti di lemari narkotik. Tablet Epexol itu 6 tablet, kamu carinya di lemari tablet ya. Paracetamolnya 1,5. Ini pasti sudah tahu ya paracetamol ada di lemari mana. Lalu, nah ini pembuatannya. Nah, karena pembuatannya di sini kalian baru ketemu ada obat tablet, jadi tabletnya dulu yang digerus sampai halus. Nah, tabletnya di sini apa? Tablet Epexol. Tablet Epexolnya digerus sampai halus, baru tambahkan paracetamol, digerus sampai homogen, baru tambahkan kodein HCl. Ya, digerus sampai homogen. Bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian secara visual ya. Dibungkus, beri etiket putih dan label NI. Kenapa pakai label NI? Karena kodein itu obat narkotik dan tablet Epexol obat keras ya. Jadi harus pakai label NI. Nah, ini wadahnya pot plastik, etiketnya putih, labelnya NI, pro-nya Lani, signanya jika perlu 1 bungkus, maksimal 3 kali sehari ya. Jika kalian penyerahan kepada pengawas atau kepada pasien, pasiennya dipanggil dulu nama pasiennya. Misalkan ini ya, saya beri contoh, Lani. Kalau pasiennya sudah jawab iya, itu kamu memastikan apakah benar ini Lani yang resep yang kamu pegang dari dokter Audrey ya Bu, gitu. Kamu tanya dulu, umurnya 10 tahun Ibu, kamu tanya. Jika sudah benar dengan sesuai dengan resep yang kamu pegang, baru kamu jelaskan obatnya. Ini Ibu, ini obatnya, puyernya diminumnya jika perlu 1 bungkus, maksimal 3 kali sehari ya. Sudah, kalau sudah diberikan obatnya ke pasiennya, terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Kamu berikan seperti itu ya, berikan ucapan seperti itu. Oke. Latihan bicara di rumah. Oke, sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup ya. Jadi supaya saya menjawabnya, supaya bisa dilihat sama yang lain ya. Oke, sekian responsi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Minggu depan kalian sudah UAS teori, lalu libur, kemungkinan kita masuk Januari. Oke, terima kasih.